Halo semua, kami dari kelompok Lemak Nian yang beranggotakan 4 orang, yaitu Alexander Alfredo, Corina Sugiarto, Veronica Lanrea, dan saya sendiri, Wendy Hendra. Oke, jadi kami akan mengenalkan fitur-fitur yang ada dalam web kami. Pertama-tama, kami menggunakan web host dari 000webhost.com, dan alamat web project kami adalah lemaknian.000webhostapp.com. Seperti yang ada di layar, ini adalah merupakan tampilan awal dari project kami, yaitu Lemaknian. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu kenapa kami membuat web Lemaknian ini. Yang alasannya adalah karena kami ingin mencoba untuk membuat web yang dimana web ini dapat menampung resep-resep dari seluruh daerah yang ada di Indonesia, dan memungkinkan untuk user atau pengguna web kami untuk menggunakan untuk mencari resep serta menginput resep tersebut. Nah, jadi ketika user membuka web kami, yang pertama kali muncul adalah tampilan layar seperti ini. Di tampilan awal ini ada 3 bagian, yaitu home, galeri makanan, dan kontak. Dalam 3 tombol ini saya menggunakan smooth scroll. Ketika saya klik, maka dia akan scroll ke bawah ke galeri makanan misalnya. Lalu kalau ada kontak juga untuk kontak kami. Oke. Dan juga untuk di galeri ini fotonya bisa untuk di zoom seperti ini, tinggal diklik. Oke. Untuk mainnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mengenai login dan register. Jadi, di sini apabila kita mengklik lebih lanjut, maka dia akan mengarahkan kita ke halaman login. Nah, login ini untuk user masuk ke halaman utama. Namun apabila user masih belum memiliki account, nah user bisa melakukan login register terlebih dahulu di don't have account, register here. Nah, maka nanti dia akan diarahkan ke halaman register.php. Nah, ini code untuk mengarahkannya. Nah, kemudian dia akan membuka HTML dari register, tampilan dari register. Nah, di sini dia akan ditampilkan bagaimana proses yang ini merupakan kode proses membaca dari captcha code yang diinput oleh user. Nah, jadi query ini beberapa ini merujuk ke dalam query captcha dan cek captcha. Jadi captcha ini akan ditampilkan secara random di sini. Nah, jadi begitu diberikan captcha random, nah nanti dia akan tampilkan dalam bentuk gambar. Jadi setelah dimasukkan, apabila dia sudah berhasil mengecek captcha-nya, nah dia akan echo sukses. Jadi begitu captcha berhasil, dia akan sukses dan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, tapi ini berhubung laptop saya tidak bisa menampilkan captcha-nya, ini
nggak tahu kenapa hanya di laptop saya tidak bisa menampilkan captcha-nya. Jadi saya tadi sudah meminta teman-teman saya untuk merecord bagaimana cara untuk bagaimana tampilan apabila captcha-nya dapat ditampilkan, dan juga apabila nanti verifikasi captcha-nya benar. Nah, di sini captcha tidak terlihat, maka saya tidak bisa memverifikasi dengan data yang benar, dan saya akan mencoba mempraktekkan untuk input data yang salah. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama itu, nah di sini, jadi dia akan meminta 4 buah inputan. Yang keempat tadi ialah captcha yang tadi. Kemudian yang 3 pertama itu yaitu meminta data nama, name, username. Kemudian username ini akan disimpan di dalam uname, dan juga password. Password ini akan disimpan ke dalam upass. Kemudian nanti, nah begitu di sini, nah ini begitu tidak diisi tadi, dia akan menampilkan tulisan harap isi bidang ini. Jadi nanti begitu kita input nama, misalnya ini saya masukkan QWERTY 123, username-nya dan password-nya juga sama, QWERTY 123. Nah, kemudian kita mencoba memasukkan captcha. Nah, di sini. Jadi nanti apabila captcha-nya itu kita masukkan salah, jadi nanti kita akan ditampilkan alert dengan tulisan enter captcha code. Jadi misalnya seperti ini, misalnya kita captcha code-nya itu kita masukkan yang salah. Nah, dia nanti akan otomatis membaca sendiri invalid code. Artinya captcha yang tadi kita masukkan itu salah. Nah, namun apabila, nah ini merupakan code-nya, jadi begitu ada alert ini kan salah. Nah, jadi dia itu akan dibacanya di check underscore captcha tadi. Nah, apabila benar dia akan sukses dan melakukan, dan dia akan menampilkan tulisan validasi captcha berhasil. Nah, sekarang apabila kita mencoba dengan cara yang benar seperti ini, di video teman saya ini. Nah, ini kan dia sudah menampilkan. Nah, di sini, nah ini kan captcha code-nya DF0C6E dan diketikkan dengan jenis yang sama, dengan code yang sama. Jadi begitu sudah berhasil, maka dia akan menampilkan tulisan alert validasi captcha berhasil seperti itu. Nah, di sini oke, dan kemudian kita bisa melakukan sign up. Nah, begitu. Nah, jadi begitu dia tadi sudah sign up, login. Nah, ini akan dialihkan lagi ke halaman login. Ke halaman tadi login ini. Nah, ini apabila halaman login, halamannya tadi benar, akan dialihkan ke login. Namun juga apabila ini salah, maka dia akan dialihkan ke login juga. Nah, di sini. Begitu cancel akan dialihkan ke halaman login, dan juga kita begitu sign up atau kita sudah mendaftar, kita akan dialihkan ke halaman login untuk melakukan login. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana saya melakukan login. Nah, sekarang saya akan melakukan login menggunakan akun yang sudah pernah saya register terlebih dahulu. Namun sekarang ini saya sudah lupa dengan passwordnya. Jadi sekarang saya akan mencoba masukkan username dan password menggunakan data yang salah. Misalnya passwordnya, username-nya Rea, passwordnya 1234. Nah, apabila dia salah,
maka kan awalnya dia apabila kita masukkan dia akan mengecek dulu datanya di data di tabelnya. Jadi apabila dia sudah memparsing nilai datanya dan ternyata nilainya itu benar, maka dia akan pergi ke main.php. Namun apabila salah dia akan ke login.php seperti itu. Jadi ini apabila kita login, nah ini kan tadi kita masukkan datanya salah, jadi dia akan kembali lagi ke login.php karena apa yang dimasukkan tadi tidak sesuai dengan yang ada di table di dalam database-nya, seperti itu. Nah sekarang kita akan mencoba menggunakan Wendy 29 dan passwordnya juga sama Wendy 29. Jadi begitu login, nah di sini karena ini datanya sudah benar, karena tadi sebelumnya kita sudah berhasil melakukan register ke dalam database-nya, maka nah dia akan memparsing halaman ini tadi ke halaman main-nya seperti itu. Nah, jadi di tombol login ini dia akan ke proses if else ini. Nah, jadi jika berhasil dia akan ke main.php-nya seperti itu. Nah, di sini akan ditampilkan semua jenis resep yang sudah diinput oleh admin dan juga user yang sudah pernah login seperti itu. Selanjutnya, setelah tampilan main, kami di sini membuat filter. Nah, filternya itu ada yang pertama makanan dan minuman. Nah, saat kita mengklik makanan, maka yang muncul makanannya saja. Dan saat kita klik minuman, maka yang muncul akan ada minumannya saja. Nah, untuk membantu pengguna website ini dalam menemukan makanan dan minuman sesuai dengan daerah yang diinginkan, maka kami membuat filter. Misalnya di sini ada makanan, lalu kita bisa memilih daerah yang diinginkan. Misalnya makanan yang berasal dari DKI Jakarta. Nah, maka akan muncul di sini. Contoh kedua, misalnya makanan dari Provinsi Jambi. Makanan dari Kota Jambi. Nah, maka akan ditampilkan makanan pindang ikan bawang. Untuk minuman juga sama. Misalnya kita klik minuman daerah DKI Jakarta. Contoh kedua itu misalnya minuman dari di Yogyakarta. Oh, kalau misalnya belum ada yang menambahkan resep minuman di Yogyakarta, maka tidak akan tampil. Misalnya minuman Jawa Tengah. Nah, maka akan ditampilkan minuman khas dari Jawa Tengah. Ya, jadi ini untuk menambahkan ini untuk melakukan koneksi ke dalam database-nya.
Setelah itu akan ditampung dengan menggunakan metode get. Nah, key ini itu merupakan inputan user yang diambil nilai value-nya. Nah, selanjutnya dia itu akan menampilkan menu sesuai dengan daerah yang dipilih. Setelah itu, maka akan mempersiapkan query dan dieksekusi. Selama datanya itu masih bisa di-fetch atau ditampilkan dari hasil. Selanjutnya di sini itu pada default content sampai sini itu adalah untuk membuat flipcard-nya. Flipcard itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kita arahkan ke gambarnya, maka akan dia akan flip menampilkan menu dari resep dari si sekoteng ini. Lalu kalau misalnya kita tidak arahkan ke gambarnya, ia akan kembali ke gambar semula. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alex. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fitur tambah resep dan logout. Nah, di sini pada main halaman Lemaknian ini ada sebuah tombol tambah resep. Jika kita klik, maka akan berpindah halaman ke halaman tambah resep. Nah, berikut adalah tampilan dari halaman tambah resep. Nah, halaman tambah resep ini terdiri dari sebuah form yang kami buat dengan ada label, yaitu nama resep, provinsi, foto, jenis menu. Nah, untuk mengisinya kita menggunakan yaitu text area. Di sini ada select yang berisi option daerah. Jika kita lihat di sini, nih kita memiliki label input, label untuk resep, text area untuk resep, label provinsi, dan di sini ada select untuk pemilihan daerah. Nah, selanjutnya itu ada jenis menu yang berupa sama juga select, yaitu makanan atau minuman. Kemudian ada tombol resep. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai foto. Nah, foto yang kita inginkan itu maksimal ukurannya itu 2 MB. Nah, gimana caranya? Jadi kita akan masuk ke dalam proses tambah proses. Nah, untuk menambahkan sebuah resep, yang pertama itu foto terlebih dahulu. Jadi kami menggunakan sebuah function yang bernama getFileExt dan checkFile. Nah, function getFileExt ini adalah dibuat untuk mengambil file foto, extension dari file foto tersebut. Nah, untuk yang function checkFile ini digunakan untuk mengecek file apakah ukuran foto yang dimasukkan oleh user itu sesuai dengan keinginan yang kami mau. Nah, selanjutnya kita akan mengkoneksikannya ke dalam sebuah database. Jadi kita kalau ingin menambahkan tambah resep, kita akan memasukkannya ke dalam database. Nah, awalnya extension yang kita ambil tadi, kita akan mengecek apakah sesuai dengan extension yang kita inginkan. Makanya kita memiliki variabel yang bernama ext boleh, $ext boleh, yang berisi array yaitu jpg, png, dan jpeg. Nah, jadi ini merupakan variabel extension yang kita inginkan. Nah, setelah menentukan extension yang kita inginkan, kita akan menentukan nama file untuk kita simpan. Jadi kita menggunakan nama resep yang kita ambil menggunakan metode post, lalu kita menggunakan function trim, yaitu menghapus semua spasi dari nama resep tersebut. Nah, jika sudah, masuk ke dalam if.
if check file $files photo extension boleh, jadi maksudnya itu jika saat kita memanggil check file, foto yang dimasukkan oleh user itu sesuai dengan extension boleh, maka lanjut ke proses upload. Nah, $extension itu akan diambil extension dari foto yang user masukkan. Kemudian ada $temporary file. Jadi dalam foto itu sebenarnya kalau kita lihat itu ada namanya temporary name. Nah, kemudian ada $permanent path. Jadi kita ingin menyimpan foto tersebut ke dalam sebuah directory image dengan dolar nama dan extension tersebut. Kemudian ada $file path, yaitu untuk menyimpan file tersebut. Nah, jika file itu tidak eksis pada PHP, maka maksudnya tuh image itu tidak ada yang dipakai, maka image directory image-nya akan dibuat untuk menaruh upload foto. Nah, jika sudah, maka file foto yang dimasukkan oleh user akan dipindahkan menggunakan function move uploaded file sesuai dengan format temporary dan permanent path. Nah, kemudian setelah foto sudah kita simpan, kita masukkan, maka kita akan menginsert foto tersebut ke database kita dengan table menu. Nah, value-nya itu kita menggunakan metode post yang mengambil value nama, resep. Nah, untuk foto kita menggunakan $file_path. Kemudian daerah jenis. Nah, jika sudah, maka SQL ini akan disiapkan dan dieksekusi. Kita coba saja, misalkan tempe mendoan. Resepnya copy paste saja kita, lalu pilih daerah yaitu Jawa Tengah, kemudian masukkan foto tersebut. Mana foto ya, nih misalkan ini, lalu pilih jenis makanan, lalu simpan resep. Nah, jika berhasil menyimpan resep, akan menampilkan halaman ini, berhasil menambahkan resep Anda, silakan kembali ke halaman utama, yaitu ada tombol kembali untuk kembali ke halaman utama. Nah, jika sudah mengupload file tersebut, maka kita bisa melihat hasilnya, yaitu paling bawah ini. Nah, maka akan muncul. Jika kita filter menggunakan daerah, yaitu tadi Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Nah, maka akan muncul tempe mendoan. Sekian itu penjelasan tentang tambah resep. Kemudian saya lanjut ke tombol logout. Tombol logout sendiri itu hanya untuk keluar website ini, akan masuk ke halaman awal tersebut. Ini. Berikut tadi adalah yang teman-teman saya jelaskan adalah fitur-fitur dari website kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian.